Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mimani, NIM 20060511100. Saya dari kelas Praktikum Sistem Komputer B, Fakultas jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum UAS yang telah saya kerjakan. Nah, untuk praktikum UAS-nya, di sini instruksinya adalah membuat laporan tentang rangkaian smart lamp. Nah, rangkaian smart lamp ini adalah rangkaian yang lampunya dapat menyala otomatis ketika keadaan gelap. Dan jika dalam keadaan terang, maka lampu akan mati otomatis. Seperti itu. Nah, untuk di rangkaian ini saya membutuhkan satu LDR atau fotoresistor di sini, kemudian 3 buah resistor. Kenapa kok 3? Karena ada 2 LED, sehingga 2 resistor untuk LED dan satu untuk LDR-nya sendiri. Kemudian 1 buah Arduino dan 1 buah breadboard dan kabel-kabel. Eh, Mungkin kita play terlebih dahulu atau kita start simulasi terlebih dahulu agar kita tahu garis besar aplikasi, garis besar rangkaian yang telah saya buat. Nah, di instruksinya dijelaskan bahwa jika keadaan gelap, nah ini LDR dalam keadaan gelap, maka lampu akan menyala dua-duanya. Dan jika keadaan terang, maka lampu akan mati. Nah, itu yang dinamakan smart lamp sendiri. Nah, untuk pembuatannya, saya menggunakan 1 buah LDR yang pin satunya. Karena ini tidak ada katoda dan anoda atau kutub positif dan kutub negatifnya, maka jika kita masukkan input terbalik, maka tidak ada efeknya atau tidak berpengaruh. Nah, ini saya masukkan ke LDR powernya sebesar 5 volt, saya masukkan ke positif di sini, kemudian masuk ke LDR. Kemudian saya menggunakan pin A1. Pin A1 masuk ke LDR, tapi sebelum masuk ke LDR, saya groundkan terlebih dahulu. Ground ada di sini, masuk ke sini dan minus, dan saya kasih resistor di sini agar menghambat tegangan dan tegangannya tidak terlalu besar. Nah, saya groundkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian ada 1 buah LED di sini atau lampu. Nah, untuk kutub katoda atau kutub negatifnya saya hubungkan ke ground. Ground, kemudian ke resistor, kemudian ke kutub katodanya di sini. Bagaimana jika kalau kita tidak menggunakan resistor? Jika kita coba saja, jika kita tidak menggunakan resistor atau langsung seperti ini, maka lampu akan kelebihan daya. Karena maksimalnya adalah 20 miliampere. Nah, nah sehingga kita perlu resistor untuk menghambat tegangannya agar tidak terlalu besar. Nah, jika kita akan berjalan aman dan tidak ada tanda seru seperti tadi, groundnya kita hubungkan ke kutub negatif, kemudian kutub positifnya saya hubungkan ke pin 13. Pin 13 di sini saya hubung kutub positif. Begitu pula LED yang satunya saya hubungkan ground ke kutub negatif, katoda ke kutub negatif di sini. Kemudian saya hubungkan pin 8. Pin 8 saya hubungkan ke kutub positifnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk codingannya sendiri akan saya jelaskan. Yang pertama adalah void setup. Ini adalah fungsi default dari Arduino sendiri yang dijalankan pertama kali. Void setup ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Nah, berhubung di sini saya tidak memakai variabel, maka tidak ada variabel. Bisa juga untuk mendeklarasikan input dan output pin. Nah, ini ada input output pin ataupun pengaturan awal dari Arduino sendiri seperti serial begin di sini. Nah,
Untuk fetch setup isinya adalah serial begin. Serial begin di sini adalah untuk membuka port serial, kemudian untuk mengatur kecepatan dari penerimaan data dan pengiriman data dari Arduino itu sendiri. Nah, biasanya kecepatannya adalah 9600 bit per second. Ini biasanya kecepatannya memang segini. Kemudian pin mode A1, input ini digunakan untuk mengatur bahwa pin A1 yang ada di sini, pin A1 ini itu sebagai input. LDR itu sebagai inputnya. Kemudian pin 13 atau LED 1, ini kita sebut saja LED 1 itu sebagai output. Kemudian pin 8 ini LED 2 ini kita jadikan sebagai output juga. Kemudian ini adalah void loop yang digunakan untuk menjalankan aplikasi secara berulang-ulang dan terus-menerus selama Arduino dijalankan, board Arduino dijalankan. Nah, kemudian di dalam void loop ini sendiri ada serial.print. Nah, serial.print ini untuk menampilkan ini serial print analog read A1. Nah, analog read ini adalah untuk membaca nilai analog dari A1. A1 sendiri ada LDR. Nah, analog read ini untuk membaca inputan dari LDR ini. Dan kemudian ditampilkan di serial print. Serial print untuk menampilkan sinyal analog dari LDR ke serial monitor di sini. Kita coba saja. Nah, ini sinyal analognya adalah 6 LDR-nya jika gelap. Dan jika saya terangkan maka akan bertambah besar sampai ke 679. Nah, seperti itu. Nah, analog read ini untuk membaca sinyal analog dan serial pin ini untuk menampilkannya ke dalam serial monitor. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada percabangan. Nah, analog read jika sinyal analog dari LDR yang telah dibaca tadi jika kurang dari 100 atau dalam kondisi gelap. Nah, kita coba saja. Nah, jika kondisi gelap, ini kan kondisi gelap. Kan sinyalnya kurang dari 100, 6, 70. Itu maka LED 1 dan LED 2 digital override ini untuk mengset atau mengatur dari sinyal digital dari LED ini. Kita atur LED pertama, LED dari pin 13 ini adalah LED pertama, kita atur high. Kita atur sinyal digitalnya menjadi high. Begitu pula LED 2 dari pin 8 ini kita atur high. Sehingga jika kondisi gelap, maka LED dua-duanya akan nyala. Nah, else ini jika kondisinya selain kurang dari 100, berarti lebih dari 100 ini lebih dari sama dengan 100, maka digital override atau mengatur sinyal digital dari LED 1 dan LED 2, 13 dan pin 8 ini menjadi low atau lampu mati. Nah, ini kan lebih dari 100. Nah, 679 kan lebih dari 100, maka lampu akan mati. Seperti itu. Mungkin ini saja dari laporan yang telah atau presentasi yang telah saya kerjakan dan proyek yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.